Kita bisa lihat alangkah bagusnya ya. Ini rapi tulisannya, juga Rapi ada banget sih bergaris tulisannya ya Pak ya. Ini aksaranya aksara kuno, Oh iya, aksara Lampung kuno. kuno. Sekarang Kira-kira ada berapa halaman tuh Pak? ini halamannya 40 halaman. Ada 40 halaman, kurang lebih ya Pak. Terus beraksara Lampung. Lampung kuno gitu. ya, Lampung kuno. Tidak sama dengan aksara yang sekarang. Oh, yang berbeda kita baca. ya Pak Berbeda. ya. Kalau kita bisa membaca aksara yang sekarang, belum tentu bisa membaca aksara kuno ini, karena aksara kuno ini memiliki variannya itu banyak, sampai 12 varian gitu. Lebih banyak ya Pak ya, dibanding yang aksara kita yang kita pelajari sekarang ya. Oke. Jadi seperti itu. Kira-kira ini sudah di abad ke-17. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Selamat datang di Tapis, talkshow pendidikan dan inspirasi sekolah. Bersama saya Ayu yang akan menemani sahabat Edu di Tapis, yang merupakan ruang inspirasi untuk pelajar dan generasi muda yang ingin terus berkembang, berkarya, dan tentunya tetap bangga dengan budaya kita. Nah, di era digital seperti sekarang nih sahabat Edu, kita bisa dengan mudah mengetahui budaya dari berbagai negara nih. Seperti nih, Korea, Jepang, Eropa, hanya dengan scroll sosial media aja nih sahabat Edu. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah warisan budaya Lampung yang sangat istimewa nih sahabat Edu. Sebuah naskah kuno yang tidak hanya menyimpan cerita masa lalu, tetapi juga menjadi bukti kecerdasan, spiritualitas, dan identitas masyarakat Lampung sejak ratusan tahun yang lalu nih sahabat Edu. Nama naskahnya nih, Ingo Perjanjian Kita. Kalau sahabat Edu mendengar kata perjanjian nih, apa sih yang langsung muncul di pikiran sahabat Edu? Apakah surat perjanjian jual beli? Atau surat perjanjian utang piutang nih yang pakai materai 10.000 nih sahabat Edu? Nah, nenek moyang kita di Lampung itu ratusan tahun yang lalu sudah bikin surat perjanjian yang sangat menarik loh sahabat Edu, yaitu perjanjian dengan alam goib untuk menjaga lingkungan. Agak serem ya kalau kita bahas alam goib nih sahabat Edu. Tapi yang bikin bangga nih sahabat Edu, naskah ini baru saja dinobatkan sebagai ingatan kolektif nasional atau IKON tahun 2025 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, untuk membahas ini sahabat Edu, sudah hadir bersama kita Pamong Budaya Ahli Madya UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung, Rua Jurai Bapak Imade Giri Gunadi, SSMSI. Tabi pun. Ya pun. Oke. Sehat Pak, kabar baik ya? Baik. Terima kasih sudah diundang di acara podcast pendidikan ya. Jadi saya akan sedikit berbagi cerita nantinya kepada sahabat Edo yang ada di Lampung khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya. Begitulah kita akan berbagi cerita. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut nih Pak, sebenarnya nih naskah Ingo Perjanjian Kita itu wujudnya seperti apa sih Pak? Soalnya sahabat Edu pasti penasaran banget nih Pak. Apakah seperti buku atau gimana tuh Pak? Boleh nggak sih sahabat Edu lihat atau bentuknya gimana gitu? Terima kasih.
Saya coba ini saya punya inisiatif tadi saya bawa ini naskah ini ya supaya langsung sahabat Edo bisa melihat seperti apa sih karya leluhur nenek moyang kita dahulu ya dengan keterbatasannya. Nah, ini saya sudah bawa. Oke. Boleh dilihat ya Pak? Oke, kita lihat bersama. Nah, ini kotaknya seperti ini ya, kotaknya seperti ini. Terus ini ada pengawet ya, seperti itu. Nah, ini bentuk naskahnya. Dia terbuat dari kulit kayu. Oh gitu. Kulit kayu ya. Ini bisa kita lihat dia seperti alat musik. Kalau dibeginikan dia kayak alat musik. Ya. Oh oke. Gitu ya. Tetapi arah bacanya mulai dari atas ke bawah. Arah bacanya. Itu terbuat dari kayu tadi ya Pak ya? Kulit kayu. Oh kulit kayu. Kulit kayu halim namanya. Oke. Ya, kulit kayu halim. Karena ya, pada abad ke-17 ini di abad ke-17 ya itu belum ada kertas. Oh iya benar-benar. Jadi ditulis ini suatu kearifan lokal nenek moyang kita. Bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan, menggunakan media-media yang disediakan oleh alam, salah satunya kulit kayu ini. Benar. Nah, dan prosesnya pun supaya dia bisa awet, itu ada pengawetan sistem alami yang mereka gunakan, itu perendaman, terus pengeringan dan sebagainya. Nah, ini boleh ditunjukin? Silakan, sahabat Edo, kita bisa lihat. Alangkah bagusnya ya. Ini rapi tulisannya, juga rapi ada banget bergaris. Sih tulisannya ya Pak ya. Ini aksaranya aksara kuno. Oh iya aksara Lampung kuno. Sekarang kira-kira ada berapa halaman tuh Pak? Ini halamannya 40 halaman. Ada 40 halaman. Kurang lebih ya Pak. Terus beraksara Lampung kuno gitu. Ya, Lampung kuno. Tidak sama dengan aksara yang sekarang. Oh, yang berbeda ya Pak berbeda. ya? Kalau kita bisa membaca aksara yang sekarang, belum tentu bisa membaca aksara kuno ini. Karena aksara kuno ini memiliki variannya itu banyak, sampai 12 varian gitu. Lebih banyak ya Pak ya, dibanding yang aksara kita yang kita pelajari sekarang ya. Oke. Jadi seperti itu. Kira-kira ini sudah di abad ke-17. Oh iya, kurang lebih ya Pak ya. Nah itu dari Ingo perjanjian kita itu ya Pak, artinya itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Ingo perjanjian kita itu ada ditulis di naskah itu. Jadi kita ambil judulnya dari sana. Gitu. Pada awalnya Ingo perjanjian kita. Ingo itu artinya ingat. Ini bahasa Melayu. Oh, bahasa Melayu. Melayu ya. Ingo itu ingat. Perjanjian mungkin sudah ada ya, perjanjian kita. Berarti ada antara satu dengan yang lainnya yang mengadakan perjanjian. Nah, di sini isinya itu terkait dengan perjanjian masyarakat dengan makhluk gaib. Oh, gitu. Dengan makhluk gaib. Ini dalam acara-acara mungkin pembukaan lahan, terus kemudian untuk bikin pemukiman, karena ini kalau masyarakat Lampung menyebutnya berbagi bumi. Oh gitu. Oke, sebelum kita bahas tentang itu ya Pak, sebenarnya sahabat Edu juga pasti penasaran, kok bisa naskah itu sekarang ada di Museum Lampung nih Pak? Boleh diceritain sedikit nggak Pak? Pada dasarnya museum itu kan lembaga pelestarian. Lembaga pelestarian. Salah satunya adalah mengumpulkan koleksi-koleksi, koleksi bukan naskah saja, tetapi ada koleksi-koleksi lain lagi. Ada 10 jenis koleksi. Salah satunya naskah. Itu warisan budaya yang ada di masyarakat. Jadi ini ada di masyarakat ya Pak ada sebelumnya? Ada di masyarakat. Ini dulunya ada di Teluk. Oh, ada di Teluk. Teluk Betung. Di Teluk Betung ya Pak. Itu pewarisnya melakukan penyerahan kepada Museum Lampung, tetapi dengan pembelian. Kalau istilah kita itu ganti rugi. Oh gitu. Iya. Dan sah kemudian
menjadi Koleksi. koleksi museum. Oh, oke. Nah, jadi ini nih kayak semacam sowan atau permisi gitu ya Pak ya. Lalu bentuk perjanjiannya itu gimana sih Pak? Bisa dijelasin kepada sahabat Edu? Ya, bentuk perjanjiannya ini apa namanya? Itu perjanjian gaib ya sebenarnya. Tadi sedikit saya sudah ini. Iya. Di dalam naskah ini itu isinya terkait dengan penyembelihan kerbau. Iya, kerbaunya ada spesifiknya Iya, gitu, Pak. kerbau putih bertanduk hitam. Jadi oke. ini istilahnya adalah kerbau melik gitu, tidak kerbau sembarangan. Jadi dia memiliki kekhasan sendiri gitu. Ini yang dipakai. Kemudian ini dibuat suatu perjamuan oleh masyarakat ketika nanti bumi areal itu untuk dijadikan apa. Oke. Jadi kayak misalnya mau buka lahan gitu ya Pak ya, buka hutan mungkin ya. ya, buka hutan, buka lahan, itu dijadikan apa nanti? Untuk pertanian, gitu. perkebunan. Jadi beda-beda? Enggak, sama saja. Sama aja. Untuk pemukiman dan sebagainya gitu. Jadi karena sebelum kita ada di sana, itu masyarakat dulu itu berkeyakinan sudah ada yang lebih dahulu ada di sana. Makanya kita sowan permisi ya seperti itu Iya, benar. dengan melakukan perjanjian supaya saling tidak mengganggu. Iya, oke. Unik sekali ya sahabat Edu. Jadi bisa dikatakan bahwa Ingo Perjanjian kita bukan hanya penting sebagai naskah kuno, tetapi juga sumber untuk memahami sejarah dan identitas budaya Lampung ya Pak ya. Betul sekali. Oke. Terus baik nih Pak, apa yang membuat Ingo Perjanjian kita begitu istimewa nih sehingga ditetapkan sebagai ingatan kolektif nasional atau ikon pada tahun 2025? Ini cukup menarik sahabat Edo, karena salah satu naskah kita Lampung itu bisa masuk menjadi ikon ya, ikon. Ini ada beberapa tahapan sebenarnya yang dilakukan oleh tim perpustakaan pusat, karena harus memenuhi kualifikasi beberapa kualifikasi syarat ya. Salah satunya itu tentang sejarahnya seperti apa. Nah, sejarah ini naskah ini betul-betul ditulis pada zamannya. Bagaimana situasi, keadaan, peristiwa pada masa itu. Itu sejarahnya, dan kemudian ada dari segi bahasa dan aksara. Nah, kalau kita bicara aksara, sahabat Edo, sebenarnya Lampung ini adalah salah satu dari 9 ya, kurang lebih 9 daerah yang memiliki aksara. Oh gitu. Gitu ya. Makanya para ahli itu menyebutkan bahwa daerah-daerah yang memiliki aksara di Nusantara ini adalah daerah-daerah yang memiliki peradaban tinggi pada zamannya. Karena pada saat itu sudah mengenal literasi. Benar-benar udah tahu huruf ya Pak ya. Udah tahu huruf. Tahu huruf. Kalau kita tarik ke belakang lagi, Lampung itu sudah mengenal tulisan di abad ke-7. Benar. Karena ini tulisannya rapi sekali ya Pak ya. Rapi sekali. Rapi sekali. Ini sudah pengembangan berikutnya. Di abad ke-17 itu Islam masuk, sistem pengajian dan sebagainya itu perkumpulan-perkumpulan dan sebagainya dalam hal pendidikan itu sudah mulai diterapkan. Jadi banyak tulisan-tulisan di abad 17. Jadi ini nih bisa dikatakan bahwa naskah ini tuh warisan budaya yang langka ya Pak ya, karena nggak semua ya Pak daerah ada aksara tadi ya Pak ya. Iya. Ya. Nah, itu tadi juga salah satunya kelangkaan. Benar. Kelangkaan itu masuk menjadi salah satu persyaratan ikon. Kelangkaan itu. Jadi naskah seperti ini tidak banyak, tidak banyak, dan baru kita temukan satu yang berbicara, yang menulis tentang masalah itu gitu. Nah, jadi para pakar ikon itu
itu kan dilakukan uji juga. Benar. Kita memaparkan di hadapan mereka, diberikan pertanyaan oleh mereka, kita jawab gitu. Benar. Dan kalau sudah oke, dan kemudian ada pertimbangan dan seterusnya, baru ditentukan bahwa ini lolos menjadi ikon. Oke. Nah, ini sebenarnya pertanyaan saya sih Pak ya. Kan ini tuh menggunakan bahasa atau aksara Lampung ya yang sangat lama ya Pak. Itu kan berarti ada artinya ya Pak ya. Itu sebelumnya yang berwenang, maksudnya yang punya sebelum di Museum Lampung, apa sudah tahu nih Pak arti isi dari si buku tersebut gitu Pak? Nah ini sahabat itu yang banyak kendala kita di masyarakat. Di masyarakat pasti banyak juga ditemukan naskah-naskah. Benar. Tapi tidak tahu isinya. Iya, karena kan agak beda ya Pak ya, katanya kan aksaranya beda. ya. Tidak semua bisa baca. Ini ya harus ada tim ahlinya tim ya Pak ahlinya ya. khusus itu yang melakukan pembacaan. Kemudian yang di masyarakat itu sebagian besar tidak bisa dibaca sampai isinya berarti tidak tahu. Nah, maka dia disebut sebagai pusaka. Benar. Pusaka. Jadi katanya begini, kalau membuka ada ritualnya dan sebagainya, kan begitu. Ya, itu Pak. banyak itu saya temukan di masyarakat Lampung itu. Nah, tetapi ketika sudah dibaca, kita mengerti isinya, apa itu isinya, kita tahu maknanya, nilai pentingnya apa dan sebagainya, peristiwanya seperti apa. Nah, itulah dia sudah disebut menjadi pustaka. Oh benar. Gitu. Dari pusaka menjadi pustaka ya pustaka, Pak. Gitu. Ketika sudah menjadi pustaka, nah ini bisa kita manfaatkan. Benar. Gitu. Dan menjadi koleksi sekarang ya Pak. Sekarang ya? menjadi koleksi. Oke. Nah, kalau berbicara kepada anak muda nih Pak ya, generasi Z lah ya Pak ya. Mengapa sahabat Edu perlu nih mengenal naskah seperti ini Pak? Oke, jadi sahabat Edu ini kan generasi Z ini yang sekarang benar. ini. Kalau kita ini sudah generasi masa lalu Kesekian ya, Pak. masa lalu. Jadi benar. ya, oke. Jadi generasi Z ini kan biasanya berpikirnya ke depan gitu ya. Benar. Kadang-kadang maaf sahabat Edu melupakan masa lalunya. Jangan ya Pak. Tapi jangan. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Bung Karno, ya benar. Bung Karno, jas merah, Benar. jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ketika kita melupakan sejarah, kita akan rapuh. Benar. Kita akan rapuh. Nah, salah satunya adalah sejarah, budaya. Benar. Itu kita harus tetap kembali membaca. Harus karena mencari tahu ya Pak ya. tahu, karena kehidupan ini berputar. Benar. Nggak akan ada masa sekarang ya Pak kalau nggak ada masa lalu ya Pak ya. Nggak ada. Nah ini benar. pentingnya gitu. Kita harus mempelajari masa lalu itu, baik dia kebudayaannya itu. Karena di situ jati diri kita. Benar. Ternyata banyak terpendam, ya hal-hal yang positif yang luar biasa, yang pernah diciptakan, kecerdasan daripada nenek moyang kita. Benar. Gitu. Menciptakan suatu aksara aja sudah ini luar biasa luar gitu. biasa ya Pak ya, dengan keterbatasan zaman dulu ya Pak ya. Udah bisa bikin buku dengan tulisan yang rapi gitu kan. Kalau sekarang kan udah ada kertas, pena gitu. Kita ya, sudah Pak. dimanjakan oleh teknologi sekarang benar. Ini seperti itu. Jadi itu menjadi cerminan kepada sahabat Edu. Jadi hal-hal seperti ini cukup menarik. Kita harus buka kembali masa lalu itu. Iya, sangat menarik nih ya Pak ya. Jadi kalau isi naskahnya sendiri nih Pak, apakah masih ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat Lampung yang sekarang nih? Oh relevan ya Pak? Masih ya. Karena intinya itu masyarakat Lampung itu adalah masyarakat yang terbuka ya. Benar. Selalu menerima, tetapi dengan perhitungan-perhitungan yang disesuaikan dengan kondisi mereka. Perlu diketahui dari zaman animisme, ya animisme, kemudian datang Hindu-Buddha itu di abad ke-7, itu diserap juga kebudayaannya. Begitu juga Islam masuk di abad ke-16, itu juga diterima. Iya, kita tidak ada yang tolak ya Pak ya, kita terima ya. Iya, itu ada
adaptasinya itu benar, luar benar, biasa benar, gitu. benar. Jadi sampai sekarang itu kebudayaan yang terus berkembang, secara evolusi kebudayaan ya, yang kita itu sampai sekarang kompleks yang kita terima sampai sekarang itu kan melalui perjalanan panjang. Benar. Jadi ini relevannya itu kita bisa menerima dan kemudian kita bisa menjadi bahan ya untuk meniti masa depan. Benar. Jadi berkembang terus ya Pak. Berkembang terus. Gitu. Oke, berarti dari dulu masyarakat Lampung itu sudah paham konsep koeksistens ya Pak, hidup berdampingan secara damai gitu. Nah, kalau kita tarik nih dari zaman sekarang nih ya Pak, generasi Z ini kan suka banget nih Pak healing ke alam, ya kan? Naik gunung, main ke pantai-pantai di Lampung yang indah, karena Lampung ini kan pantainya banyak ya Pak ya, nggak kalah kan. Nah, terus ternyata konsep di naskah kuno berumur kurang lebih berapa nih Pak? 400 tahun ini ya. Berhubungan dengan kehidupan kita sekarang. Jadi konsepnya itu tetap berhubungan gitu ya Pak dengan kehidupan kita yang sekarang. Oke, boleh dijelasin nggak nih Pak ke sahabat Edu gitu dengan konsep itu? Ya oke Pak. Jadi memang di naskah ini menuliskan tentang ritual seperti menyembelih kerbau gitu. Mungkin tidak terlalu ini ya, kita tidak terlalu berpikir masalah itu. Tetapi nilai penting yang terkandung dalam sebuah naskah ini yang menjadi yang dapat kita lihat, kita bisa maknai itu ya, nilai pentingnya. Bukan memotong kerbaunya gitu ya. Jadi nilai pentingnya apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita itu adalah rasa berbagi. Benar, saling berbagi ya Pak. Saling berbagi, terus menjaga keseimbangan alam, menjaga lingkungan. Ini contoh seperti yang relevan sekarang itu terkait banyak hal yang dilakukan disesuaikan dengan zaman sekarang gitu ya, disesuaikan dengan zaman sekarang itu masih seperti repong damar dan repong-repong lain itu seolah-olah sudah ada sistem pengaturan kapan kita memotong pohon, kapan sebesar apa pohon yang boleh dipotong itu sudah diatur, gitu. Yang kekinian gitu. Dan juga ada ritual-ritualnya. Nah, ini adalah salah satu turunan daripada nilai penting dalam naskah ini gitu. Ada syukuran. Benar. Jadi kita merasakan ada ajatan-ajatan itu pun juga ada. Seperti Cakapu Padun gitu umpamanya. Oh, itu juga ada di situ ya, Pak. Nilai pentingnya. Cakapu Padun kan banyak motong kerbau. Benar. Kalau acara Lampung ini nggak jauh-jauh dari motong kerbau ya Pak. Motong kerbau. Jadi saling berbagi gitu ya Pak. Jadi kerbau yang dipotong, siapa yang didahulukan diberikan? Coba itu Pak. Itu adalah darah itu dibagikan ke makhluk bumi, ya, atau makhluk gaib itu supaya tidak mengganggu. Gitu. Itu sama, itu ininya seperti itu. Itu kan darah, jeroan itu sebenarnya tidak dimakan manusia. Benar. Kita kan hanya makan dagingnya ya Pak kita ya. Makan dagingnya, memang enak, tetapi bikin penyakit. Jadi kayak darah, jeroan dan lain-lain itu hak makhluk gaib yang harus diberikan terlebih dahulu. Benar. Kalau itu konsepnya. Konsepnya. Kalau kita konsep, tapi doa-doanya itu berkembang sesuai dengan agama yang kita peluk gitu. Kalau dulu zaman Hindu dia menggunakan doa-doa Hindu, sekarang Islam dia menggunakan doa-doa Islam. Oh gitu. Oke. Nah jadi benar banget nih sahabat Edu. Jadi kalau generasi Z sekarang itu suka clean up pantai. Gitu Pak, tidak membuang sampah sembarangan pas mendaki Gunung Pesagi atau Gunung Rajabasa. Nah itu sebenarnya kita sedang menjalankan amanah juga ya Pak ya, dari si naskah Ingo Perjanjian kita ini. Jadi kita tuh
apa ya, sebagai bentuk perjanjian zaman sekarang itu kita berjanji pada bumi untuk tidak mengotori gitu ya Pak ya, mengotori bumi gitu. Bapak kan sebagai pamong budaya Museum Lampung yang sangat dekat dengan upaya pelestarian budaya nih ya Pak ya. Museum Lampung sendiri memiliki peran seperti apa nih Pak dalam menjaga naskah ini Pak? Oke, terima kasih. Museum Lampung itu seperti awal tadi saya bilang adalah lembaga pelestarian. Pelestarian. Sebenarnya pelestarian itu ada tiga wujud yang dilakukan. Pertama itu adalah perlindungan, kedua itu adalah pengembangan, ketiga adalah pemanfaatan. Nah, perlindungan itu kita melakukan perlindungan secara fisik. Fisik ini karena semua warisan budaya itu pasti ada usianya. Benar, karena tadi dikotakin ya Pak, dikasih pengawet ya. Dan sebagainya, supaya dia bisa tetap terjaga ya Pak ya. Dan memiliki usia lebih panjang. Benar. Dan juga kita melakukan digitalisasi namanya. Digitalisasi itu isi naskah itu kita lakukan pemotretan, scan dan segala macam. Sehingga kalau ada penelitian untuk isi naskahnya itu tidak langsung bersentuhan dengan naskah ini. Makanya saya selalu menggunakan sarung tangan ya, karena di dalam tangan ini ada kandungan garam yang cukup tinggi, jadi bisa terkontaminasi naskah ini. Itu di perlindungan. Kita melakukan perawatan, pembersihan dan sebagainya itu. Yang kedua adalah pengembangan. Pengembangan ini bagaimana kita tahu isinya nanti. Dan kita melakukan penelitian di situ, penelitian, pendidikan, seminar, itu pengembangan, supaya kita bisa tahu. Dan kemudian yang ketiga itu adalah pemanfaatan. Semua warisan budaya itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Benar. Itu yang terakhir itu. Di mana letak itu? Kita bisa melihat di dalam naskah itu. Ada semacam iluminasi namanya, iluminasi itu ditiru dalam UMKM di dalam naskah ini. Maaf ngomong, nah seperti ini ada di abad ke-4, di abad ke-17 ini sudah ada pucuk rebung iluminasinya. Nah sekarang malah Mbak pakai pucuk rebung juga itu, pucuk rebung. Dan ini juga baju saya ini juga diambil dari naskah. Ini gambar-gambar ini. Nah, itu UMKM. Banyak sekarang batik-batik Lampung itu mengambil dari warisan budaya yang ada gitu. Itu dalam pemanfaatan. Oh iya benar-benar ya Pak. Itu yang kita lakukan. Oke. Nah, menurut Bapak nih Pak, bagaimana sih Pak cara mengenalkan naskah kuno kepada generasi digital ini nih Pak? Ya, kita sebenarnya untuk dalam hal pengenalan ya, kita harus disesuaikan dengan kekinian. Benar. Ya, biasanya dengan kekinian. Kalau kita bercerita katanya aja dengan berdongeng gitu, nggak cocok. Iya, sekarang kan zamannya IT, perkembangan IT yang cukup ini. Kita memperkenalkannya ya lewat media-media sosial. Sosial media sekarang ya Pak. Iya, sosial media. Kemudian ada beberapa teknik. Teknik sekarang kan sudah ada yang naskah ini dibuatkan game gitu. Itu kan menarik gitu. Iya benar-benar. Teknik-teknik yang seperti itu bisa dilakukan. Jadi menarik. Bisa dibuatkan video. Animasi juga bisa. Benar. Karena seru ya Pak ya ngelihat kartun gitu ya Pak. Kartun. Juga ada kemarin dari mahasiswa itu membuat game. Oh gitu. Game ya. Game tentang apa nih Pak? Game tentang koleksi naskah dan sebagainya dia dibuatkan itu. Jadi wah ini cukup menarik gitu. Jadi benar. Jadi disesuaikan dengan kekinian aja. Benar, gitu. Oke. Baik, apakah ada pesan nih yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat Edu? Halo sahabat Edu. Jadi berbicara naskah kuno, jadi tidak selamanya kita melihat kekunoannya gitu ya. Tetapi
kita harus membangun inisiatif, terus kita menghargai bagaimana dulu ya nenek moyang kita sudah seperti ini gitu ya. Nah, sudah seperti ini. Jadi kita harus memiliki rasa bangga. Benar. Rasa bangga itu harus ada di kita. Karena peradaban kita sudah jauh pesat ya Pak, zaman dulu gitu. Benar. Bangga menjadi orang Lampung. Benar, harus jadi, bangga gitu. Bangga, jadi kita ikut melestarikan walaupun dengan hal-hal yang kecil dulu. Kecil dulu. Paling enggak ya kita datang ke museum dulu. Benar, datang ke museum. Terus kalau kita punya HP, nada deringnya mungkin terkait dengan budaya Lampung. Boleh. Dan seperti itu. Jadi mau tidak mau kita akan rasa memiliki rasa bangga itu akan muncul. Dari rasa itu, sahabat Edo, budaya Lampung akan tetap lestari. Benar. Jadi sebuah pesan penutup yang sangat mendalam dan menginspirasi sekali. Terima kasih banyak Bapak atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan hari ini. Oke, luar biasa sekali pembahasan kita kali ini ya sahabat Edu. Hari ini kita belajar bahwa Ingo perjanjian kita itu bukan sekedar naskah kuno nih sahabat Edu. Ia adalah warisan intelektual masyarakat Lampung yang merekam sejarah, kepercayaan, adat istiadat, dan cara pandang leluhur terhadap kehidupan. Naskah ini membuktikan bahwa masyarakat Lampung itu sejak dahulu telah memiliki tradisi literasi yang tinggi, serta sistem pengetahuan yang kaya dan juga kompleks. Yang tidak kalah penting, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Lampung hingga saat ini, meskipun telah mengalami penyesuaian dengan perkembangan zaman. Naskah Ingo Perjanjian kita yang asli itu disimpan rapi di UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung, Rua Jurai di Bandar Lampung. Nah, buat sahabat Edu yang mau lihat langsung nih bukti sejarah fisik yang super keren ini, yuk agendakan main ke Museum Lampung. Baiklah sahabat Edu, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan menambah wawasan, serta memantik semangat kita semua untuk lebih mencintai dan bangga akan kebudayaan daerah kita sendiri. Saya Ayu pamit undur diri, sampai jumpa di tapis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.